Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Perdana, NIM 2008-7291, Prodi Pendidikan Kepelatihan. Tugas video anatomi fisiologi menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi sistem saraf. Klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf otomatis dan sistem saraf otonom. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang yang bisa disebut medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan dari rangka sistem saraf perifer. 2. Sistem saraf perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan sarang yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lain-lain. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf perifer tidak dilindungi tulang. Sistem saraf perifer disusun oleh saraf otak atau saraf kranial yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum yang tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Struktur sistem saraf berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, satu sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Satu badan sel. Badan sel saraf adalah bagian yang terbesar dari sel saraf. Badan sel dapat berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan kemudian diteruskannya menuju ke akson. 2. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek, bercabang-cabang dan perluasan dari badan sel. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima dan pengantaran rangsangan ke badan sel. 3. Akson dikenal sebagai neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan perjuluran dari sitoplasma pada badan sel. B. Mekanisme kerja impuls sel saraf. 1. Impuls diantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi. 2. Impuls diantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinaps, maka permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. C. Konsep mekanisme refleks. Gerak refleks yang dilakukan tanpa adanya impuls dari pusat saraf di otak. Urutan gerak refleks adalah reseptor ke neuron sensorik, ke sumsum tulang belakang, neuron motoris, ke efektor. D. Mekanisme sistem sensorik. Impuls ke reseptor sensorik, konektor, saraf di otak atau motorik, dan ke efektor. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.